3, Praktikum Elektromagnetika akan mendemonstrasikan proyek dari kami berjudul penghangat induksi. Sebelumnya jenis kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kurniawan Waryanto, NRP 56. Saya Fahri Zul Ahmad, NRP 45. Saya Muhammad Rehan, NRP 52. Saya Dinar Prasetya, NRP 31. Saya Ahmad Rehan Faiz, NRP 55. Saya Muhammad Irfan Ardiansyah, NRP 46. Baik, lanjut ke video dari demonstrasi. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang produk yang kami buat, yaitu penghangat induksi. Nah, di sini ada penghangat induksinya, lalu di sini kita menggunakan adaptor sebesar 12 volt dan 2 ampere. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu. Kita solokan ke sini dulu ya. Nah, terus ini kita hubungkan ke sini. Nah, lalu ini kita switch untuk menyalakan penghangat induksinya. Nah, ini tuh kita tunggu sampai penghangat induksinya hangat selama 5 menit. Nanti kalau udah kita bisa coba untuk menghangatkan seperti contohnya air. Lalu di sini kita sudah ada air di sini di dalam wadah yang itu konduktor ya. Jadi kita tinggal tekan di sini dan kita tunggu sampai si airnya itu dia akan menjadi hangat. Nah, setelah kita menunggu beberapa saat, nah itu kita bisa melihat ya di sini di air yang tadinya tuh dia dingin tuh suhunya berubah, dia menjadi lebih hangat. Nah, ini lebih hangat ini. Terbang, terus ada bubble-bubblenya gitu di bawah. Gitu. Nah, jadi untuk menghangatkan air ini tuh biar maksimal gitu, kita membutuhkan arus yang cukup dan biar menghangatkannya juga nanti lebih cepat gitu. Jadi revisi yang dilakukan dari kelompok 3 yaitu yang tadinya kompor induksi menjadi penghangat induksi. Nah, kemudian bagian covernya di sini diubah menjadi lakban yang tahan panas. Lalu untuk produknya sendiri di sini ditambahi ventilasi di bagian sini. Jadi itu revisi atau perubahan yang dilakukan dari kelompok 3. Di sini saya Fahri Zul Ahmad, NRP 45 akan menjelaskan terkait perhitungan pada produk yang kita buat. Jadi ini terdapat perhitungan seperti frekuensi dan resonansi RC, yang mana kita menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1/2pi akar LC, yang dimana untuk induktornya itu adalah 29 mikrohenry dan kapasitornya adalah 0,3 mikrofarad, yang mana kita hasilkan menjadi 51,45 kHz. Kemudian yang kedua ada impedansi indukansi, yang kita lihat bahwasanya rumus adalah 2pi frekuensi L yang kita lihat untuk rumusnya adalah 2pi kali 51,45 kHz dikali dengan 29 mikrohenry, yang hasilnya adalah 9,37 ohm. Kemudian untuk arus induktor ini rumusnya adalah VDC per impedansi indukansi, yang hasilnya itu 1,28 ampere dengan VDC itu 12 volt. Kemudian ada kapasitansi seri dan paralel. Untuk kapasitansi seri itu serinya pada kapasitor 1 dan kapasitor 4. Yang kita lihat pada gambar 1/C seri sama dengan 1/T1 tambah 1/T4 yang memiliki besaran yang sama, yakni super 0,33 dari 10 pangkat minus 6 farad. Yang kita seri menjadi 0,33 dari 10 pangkat minus 6 farad per 2, dan hasilnya adalah 0,165 volt farad. Untuk kapasitansi paralel, kita menggunakan kapasitansi paralel kapasitor 2 dan kapasitor 3 dengan besaran untuk kapasitor 2 yakni 100 mikrofarad dan kapasitor ketiga adalah 0,01 mikrofarad. Yang kita hitung jadi 100,01 mikrofarad. Yang kedua, kita menghitung untuk daya masuknya atau PI-nya. Untuk PI kita menggunakan rumus V dari I, yang untuk V-nya adalah 12 volt dan arus yang masuk adalah 10 ampere, sehingga menghasilkan daya sebesar 140 watt.
Dan untuk kehilangan daya konduksi transmisi, kita dapat rumus, yakni untuk daya konduksi adalah arus drain kuadrat dikali dengan resistor drain source yang menyala, yang caranya adalah 10 kuadrat ampere dikali 0,022 ohm pada resistor drain source yang waktu menyala, dan menghasilkan besaran sebesar 22,2 watt untuk daya konduksi. Untuk daya switchingnya dengan rumus per 2 dikali tegangan drain source dikali arus drain dikali frekuensi dikali waktu resistor tambah waktu frekuensi yang memiliki besaran sebesar 20 nanosecond untuk masing-masing waktu resistor dan frekuensi. Dan kita hitung menjadi setengah dari 12 volt dari 10 ampere dari 51,45 kHz dari 40 nanosecond menjadi 0,123 watt. Untuk total daya hilangnya kita hitung jadi P sama dengan P konduktor ditambah P konduksi ditambah P switching, yakni 2,2 watt ditambah 0,123 watt menjadi 2,323 watt. Dan kita menghitung efisiensi termalnya. Daya termal ini dihitung dengan daya masuk dari daya yang hilang, yakni 120 watt dari 2,323 watt menjadi 117,672 watt. Kita hitung untuk efisiensinya 117,672 watt per 120 watt dikali dengan 100%. Jadi sekitar 98,064% efisiensi termalnya. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai energi pada kapasitor. Di mana di situ energi kapasitor dihitung menggunakan seri ya, karena kapasitor di seri itu dengan rumus setengah kali C seri kali T kuadrat. Nah itu mendapatkan nilai 11,88 mikrofarad. Nah kemudian mikrojoule kemudian untuk yang energi pada kapasitor yang paralel itu menggunakan rumus setengah dikali C paralel kali T kuadrat. Nah itu mendapatkan nilai 7.200,72 mikrojoule. Nah kemudian untuk energi induktor pada L1 dan L2 itu didapat sebesar 100 mikrojoule. Nah di mana energi L1 itu sama dengan energi L2. Nah kemudian untuk yang terakhir itu ada total energi dalam rangkaian, itu ada energi totalnya di mana energi seri dan energi jumlah energi paralel lalu ditambah energi L1 ditambah energi L2 sehingga diperoleh total energinya 7.412,6. Nah kemudian ada tambahan untuk dari produk yang kita bantu bisa juga dihitung daya yang dihasilkan dengan menggunakan rumus I kuadrat dikalikan R. Nah itu berhubungan dengan mengapa panas yang dihasilkan oleh produk kami itu pada awalnya tidak sepanas itu karena ketika jumlah lilitan semakin kecil lalu jumlah arus semakin kecil maka panas yang dihasilkan akan semakin kecil gitu. Jadi untuk mengubah produk itu menjadi barang yang dimana kita digunakan menghasilkan panas yang bisa mendidihkan air, kalau kita membutuhkan lilitan yang semakin banyak ataupun arus yang dialihkan ke produk tersebut semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekian demonstrasi dari hasil proyek kelompok 3. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.